Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja, bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang gedoran di jam 4 pagi. Suasana hening yang menyelimuti kamar pengantin itu terasa sangat semu. Di atas ranjang yang masih tertata rapi dengan spray sutra putih, sisa-sisa wangi bunga melati yang mulai layu masih tercium samar. Pernikahan agung yang baru saja berlangsung 2 hari lalu menyisakan rasa lelah yang luar biasa hebat di sekujur tubuh. Namun, ketenangan yang seharusnya menjadi hak bagi sepasang suami istri baru itu hancur berantakan tepat saat jarum jam dinding menunjuk ke angka 4 subuh. Udara dingin yang menusuk tulang di luar sana seolah kalah tajam dengan suara hantaman keras yang tiba-tiba menghujam daun pintu kayu kamar tersebut. Gedoran itu tidak datang dengan sopan atau perlahan. Bunyinya kasar, beruntun, dan penuh dengan emosi yang menuntut. Setiap pukulan kepalan tangan ke kayu pintu itu menggema ke seluruh sudut ruangan, menciptakan getaran yang membuat lampu gantung di langit-langit ikut bergoyang kecil. Suara itu bukan sekadar ketukan, melainkan sebuah serangan terhadap privasi. Di balik pintu yang tertutup rapat itu, terdengar suara melengking milik ibu mertua yang memecah kesunyian fajar. Beliau berteriak dengan nada otoriter, memerintahkan agar menantu barunya segera bangun dan keluar dari zona nyaman selimutnya. Ibu mertua mulai mengabsen daftar pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Beliau mengatakan bahwa sebagai wanita yang sudah masuk ke dalam keluarga besar ini, tidak ada lagi waktu untuk bermalas-malasan hingga matahari terbit. Tumpukan piring kotor bekas pesta besar kemarin, lantai rumah yang luas yang harus dipel, hingga urusan dapur yang harus segera mengepul, semuanya diteriakkan dengan lantang tanpa mempedulikan bahwa ini masih jam 4 pagi. Suara itu terus merongrong, menembus batas kesabaran dan menciptakan rasa sesak di dada sang istri yang terbangun dengan jantung berdebar kencang. Sang istri duduk terpaku di tepi ranjang dengan tubuh yang bergetar hebat. Rasa kantuk yang sangat berat dipaksa hilang secara brutal oleh teror suara dari balik pintu. Ia menatap ke arah pintu kayu itu dengan perasaan takut yang membuncah. Di dalam pikirannya, terbayang wajah ibu mertua yang penuh dengan tuntutan dan tatapan menghakimi. Mengapa harus sekarang? Mengapa tidak menunggu setidaknya sampai azan subuh berkumandang? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, namun tidak ada jawaban yang menenangkan. Yang ada hanyalah suara gedoran yang makin menjadi-jadi, seolah-olah pintu itu akan jebol jika tidak segera dibuka. Keadaan ini terasa sangat asing dan mengerikan bagi sang istri. Selama ini, di rumah orang tuanya, ia dididik dengan kelembutan dan saling menghargai privasi. Namun di rumah ini, pada hari kedua pernikahannya, ia merasa seperti seorang tawanan yang dipaksa bekerja di bawah tekanan. Setiap teriakan ibu mertua di luar sana terasa seperti cambukan bagi harga dirinya. Ia menoleh ke arah suaminya yang masih terbaring di sampingnya, berharap ada sedikit kepedulian atau perlindungan. Namun, keheningan di dalam kamar itu sendiri terasa sangat mencekam, berbanding terbalik dengan kebisingan yang terus pecah di ambang pintu. Jawaban dingin sang suami. Dalam keputusasaan yang mendalam, sang istri mencoba mencari perlindungan pada sosok yang telah berjanji di depan penghulu untuk menjaganya. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menyentuh bahu suaminya. Ia mengguncang tubuh pria itu perlahan, berharap sang suami akan segera bangkit, membuka pintu, dan menenangkan ibunya dengan cara yang bijak. Ia membayangkan suaminya akan berkata kepada ibunya agar memberikan waktu istirahat bagi mereka, atau setidaknya menegur tindakan tidak sopan tersebut. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah awal dari kehancuran ekspektasi yang selama ini ia bangun tentang pernikahan impian. Sang suami akhirnya bergerak, namun bukan dengan gerakan penuh perlindungan.
Ia membuka matanya dengan sangat lambat, menunjukkan raut wajah yang sangat terganggu bukan karena gedoran ibunya, melainkan karena guncangan tangan istrinya. Ia menghela napas panjang yang terdengar sangat berat dan penuh kekesalan. Tidak ada pelukan, tidak ada kata penenang, bahkan tidak ada sedikit pun rasa kasihan yang terpancar dari sorot matanya. Pria itu justru menatap istrinya dengan pandangan yang sangat datar, seolah-olah sang istri adalah orang asing yang mengganggu waktu tidurnya yang berharga. "Terus kenapa?" Dua kata itu meluncur dari bibir sang suami dengan nada yang sangat dingin dan datar. Kalimat itu menghujam jantung sang istri lebih dalam daripada gedoran pintu di luar tadi. Sang suami melanjutkan bicaranya tanpa mengubah ekspresi wajahnya sedikit pun. Ia mengatakan bahwa gedoran ibu adalah hal yang biasa dan wajar di rumah ini. Ia menegaskan bahwa sebagai istri, sudah seharusnya menuruti apapun keinginan sang ibu tanpa perlu banyak mengeluh. Jangan menjadi wanita yang manja dan jangan mencoba membuat drama di pagi buta, begitu tambahnya dengan nada yang sangat meremehkan. Mendengar jawaban itu, sang istri merasa dunianya seakan runtuh seketika. Harapannya untuk memiliki pelindung dan tempat bersandar sirna dalam hitungan detik. Jawaban "terus kenapa" itu adalah bukti nyata bahwa suaminya tidak akan pernah berdiri di pihaknya. Ia menyadari bahwa di mata suaminya, perasaannya sama sekali tidak berharga dibandingkan dengan kepatuhan buta terhadap sang ibu. Suami itu kemudian kembali membalikkan badan, menarik selimutnya hingga menutupi telinga, dan kembali mencoba memejamkan mata, membiarkan istrinya sendirian menghadapi cacian yang masih terdengar dari balik pintu. Rasa dingin yang merayap di hati sang istri kini lebih beku daripada udara subuh. Ia menatap punggung suaminya dengan perasaan hancur yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh membasahi pipinya, namun ia segera menyekanya dengan kasar. Di saat itulah, sebuah kesadaran besar muncul di benaknya. Jika pada hari kedua saja ia sudah dibiarkan terluka sendirian, maka selamanya ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan di rumah ini. Kalimat dingin suaminya barusan adalah sebuah kunci yang membuka pintu keberaniannya untuk segera mengakhiri semua sandiwara pernikahan yang baru seumur jagung ini. Puncak gunung es kesabaran. Kesadaran itu menghantam seperti badai salju yang membekukan seluruh sisa kehangatan di hati sang istri. Di dalam kamar yang remang-remang itu, ia hanya bisa menatap punggung suaminya yang kembali tenang, seolah tidak ada badai yang sedang menghancurkan perasaan pasangannya. Gedoran di pintu luar mungkin telah mereda sejenak, berganti dengan gerutu kasar ibu mertua yang menjauh menuju arah dapur. Namun gema kalimat "terus kenapa" masih berputar-putar di langit-langit kamar, seperti kutukan yang enggan pergi. Sang istri merasakan sesuatu dalam dirinya patah secara permanen, sebuah fondasi kepercayaan yang ia bangun selama masa perkenalan kini hancur menjadi debu yang tak berbekas. Pria yang tidur di sampingnya ini adalah orang yang sama yang beberapa bulan lalu menjanjikan dunia dan isinya. Pria yang sama yang mengatakan bahwa ia akan menjadi pelindung pertama dan terakhir bagi istrinya. Namun, hanya butuh waktu 2 hari bagi topeng itu untuk terkelupas, memperlihatkan wajah asli yang penuh dengan ketidakpedulian dan kepatuhan buta pada dominasi ibunya. Sang istri mulai merenungkan setiap interaksi kecil selama ini yang mungkin telah ia abaikan. Ternyata, sikap manis sang suami selama ini hanyalah sebuah upaya untuk menjeratnya ke dalam rumah yang lebih mirip penjara ini. Udara di dalam kamar terasa makin menipis. Setiap tarikan napas sang istri terasa berat dan menyakitkan. Ia melihat ke sekeliling ruangan, melihat hiasan dinding dan kado-kado pernikahan yang masih tertumpuk rapi di sudut kamar. Semuanya tampak seperti barang-barang tak berguna yang hanya menambah beban di pundaknya. Ia menyadari bahwa jika ia menuruti perintah ibu mertua jam 4 pagi ini, maka ia akan melakukannya setiap hari selama sisa hidupnya. Ia akan menjadi pelayan tanpa bayaran yang tidak memiliki hak untuk merasa lelah, tidak memiliki hak untuk mengeluh,
dan yang paling menyedihkan, tidak memiliki suami yang akan membelanya. Rasa harga diri yang selama ini ia jaga mulai memberontak hebat di dalam dada. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, bagaimana ibunya mengajarkan bahwa seorang wanita harus memiliki kehormatan yang tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Keputusan mulai terbentuk di dalam kepalanya, pelan namun pasti seiring dengan detak jantungnya yang makin stabil karena amarah yang dingin. Ia tidak lagi merasa takut pada gedoran pintu itu. Rasa takutnya telah menguap, digantikan oleh kejernihan pikiran yang sangat tajam tentang masa depannya yang terancam suram jika ia tetap bertahan di tempat ini. Ia tidak bergerak untuk menyalakan lampu. Dalam kegelapan, ia menatap langit-langit sambil menunggu cahaya fajar pertama muncul di sela-sela gorden. Ia tidak akan keluar ke dapur. Ia tidak akan menyentuh piring kotor itu. Ia tidak akan menjadi bagian dari skenario perbudakan yang dirancang oleh ibu mertuanya. Puncak gunung es dari kesabarannya telah runtuh, dan di bawahnya terdapat lautan keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sang istri sedang merencanakan sesuatu yang tidak akan pernah disangka-sangka oleh suami yang sedang mendengkur halus di sampingnya itu. Kata cerai yang mengguncang fajar. Cahaya kelabu mulai menyusup masuk melalui celah jendela, menandakan bahwa waktu subuh telah tiba. Sang istri bangkit dari tempat tidur tanpa suara sedikit pun. Gerakannya sangat tenang namun penuh dengan kepastian. Ia melangkah menuju kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin yang membantu menjernihkan sisa-sisa kekalutan di pikirannya. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat suaminya mulai menggeliat, terbangun karena cahaya yang mulai terang. Pria itu menoleh dan tampak terkejut melihat istrinya sudah berpakaian rapi, namun bukan pakaian daster untuk ke dapur, melainkan pakaian bepergian yang formal. Suami itu mengucek matanya dan bertanya dengan suara serak mengapa istrinya belum turun ke dapur untuk membantu ibunya. Beliau menyebut bahwa ibunya sudah mengomel di bawah karena pekerjaan belum selesai. Sang istri tidak segera menjawab. Ia berdiri di depan cermin, merapikan jilbabnya, lalu berbalik menatap langsung ke mata suaminya. Tatapan itu begitu tajam dan menusuk, membuat sang suami merasa tidak nyaman dan sedikit gelisah. Keheningan di antara mereka terasa sangat berat, seolah-olah ada beban ribuan ton yang sedang menekan ruangan tersebut. "Saya ingin kita bercerai." Kalimat itu keluar dengan nada yang sangat datar, tanpa isakan tangis, tanpa kemarahan yang meluap-luap. Suara sang istri terdengar sangat jernih dan berwibawa di tengah kesunyian pagi. Sang suami tertegun sejenak, lalu tawa kecil yang mengejek keluar dari mulutnya. Ia menganggap istrinya hanya sedang mengigau atau terlalu kelelahan sehingga bicara sembarangan. Namun, tawa itu segera hilang ketika ia melihat bahwa tidak ada sedikit pun keraguan di wajah wanita di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar ancaman kosong untuk mencari perhatian. "Apa kamu gila? Baru 2 hari menikah sudah bicara cerai hanya karena disuruh bangun pagi oleh ibu. Kamu jangan mempermalukan keluarga kita hanya karena masalah sepele seperti ini," kata sang suami dengan nada yang mulai meninggi. Ia mencoba menggunakan otoritasnya sebagai kepala rumah tangga untuk menekan mental istrinya. Namun, sang istri hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan sekaligus kebebasan. Masalah ini bukan tentang bangun pagi, melainkan tentang jawaban terus kenapa yang Mas ucapkan tadi. "Itu sudah cukup menjelaskan bahwa aku tidak punya tempat di hati Mas," balas sang istri dengan tenang. Suasana makin memanas ketika suara ibu mertua kembali terdengar mendekat ke arah kamar. Beliau mungkin berniat untuk kembali mengomel karena perintahnya diabaikan. Namun, sebelum pintu itu digedor lagi, sang istri sendiri yang membukanya dengan sentakan kuat. Ibu mertua berdiri di sana dengan wajah merah padam, siap mengeluarkan kata-kata pedasnya.
Namun, sang istri mendahuluinya dengan mengatakan bahwa beliau tidak perlu repot-repoti mencari pembantu baru karena ia akan segera pergi dari rumah ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Pengumuman itu membuat ibu mertua terdiam 1000 bahasa karena terkejut yang luar biasa. Di dalam kamar, sang suami hanya bisa terpaku melihat keberanian istrinya yang meledak secara tiba-tiba. Kata cerai itu kini menggantung di udara fajar, merusak segala rencana masa depan yang mungkin pernah mereka diskusikan. Bagi sang istri, kata itu adalah tiket kemerdekaannya. Ia tidak lagi peduli dengan apa kata tetangga atau bagaimana reputasi keluarganya nanti. Baginya, lebih baik menanggung malu karena bercerai setelah 2 hari daripada menghabiskan sisa umur dengan pria yang tidak memiliki nurani untuk melindunginya dari ketidakadilan di rumah sendiri. Koper yang diseret paksa. Suasana di dalam kamar pengantin yang tadinya penuh dengan aroma bunga kini berubah menjadi medan pertempuran tanpa suara yang sangat menyesakkan. Sang istri tidak membuang waktu lagi setelah mengucapkan kata cerai yang mengguncang fajar itu. Ia melangkah menuju lemari besar di sudut ruangan, membukanya dengan sentakan yang tegas, dan mulai mengeluarkan koper besar yang sebenarnya belum sempat ia bongkar sepenuhnya sejak pindah 2 hari lalu. Dengan gerakan yang cepat namun teratur, ia memasukkan kembali pakaian-pakaiannya, perlengkapan pribadinya, dan barang-barang berharga yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Setiap lembar pakaian yang dimasukkan ke dalam koper itu seolah-olah menjadi simbol pelepasan satu persatu beban yang menghimpit jiwanya. Ia tidak peduli jika lipatannya menjadi berantakan atau jika barang-barangnya tercampur aduk. Fokus utamanya hanyalah keluar dari ruangan ini secepat mungkin sebelum keberaniannya menguap atau sebelum ia terjebak dalam perdebatan sia-sia yang akan menguras energinya. Di belakangnya, sang suami masih berdiri mematung dengan wajah yang berubah dari terkejut menjadi merah padam karena rasa marah dan malu yang bercampur menjadi satu. Suami itu mulai berteriak, menanyakan apakah istrinya sudah kehilangan akal sehat karena berani mengangkat koper di depan ibunya yang masih berdiri di ambang pintu. Ia mencoba menghalangi jalan istrinya, menarik lengan wanita itu agar berhenti berkemas, namun sang istri menyentak tangannya dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sorot mata sang istri begitu dingin, seolah-olah pria di depannya itu hanyalah sebongkah benda mati yang tidak lagi memiliki arti. Tidak ada lagi sisa-sisa cinta atau rasa hormat yang terpancar, yang ada hanyalah tekad baja untuk mengakhiri penderitaan ini sebelum akar-akarnya menghujam terlalu dalam. Ibu mertua yang tadi sempat terdiam kini mulai ikut campur dengan suara yang lebih melengking dari sebelumnya. Beliau menyebut bahwa menantunya adalah wanita yang tidak tahu diuntung, wanita yang tidak memiliki pendidikan moral karena berani melawan suami dan mertua di pagi buta. Beliau bahkan mengancam akan memberitahukan seluruh keluarga besar dan tetangga tentang kelakuan buruk menantunya ini, agar semua orang tahu betapa malunya memiliki anggota keluarga seperti dia. Namun, semua ancaman itu masuk ke telinga kiri dan keluar ke telinga kanan sang istri tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Sang istri menyeret kopernya keluar dari kamar, melewati ibu mertuanya yang masih terus mengomel tanpa henti. Roda koper yang beradu dengan lantai keramik menciptakan suara berisik yang memecah keheningan rumah besar itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih ringan daripada sebelumnya, meskipun beban fisik koper itu cukup berat. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak ingin melihat wajah suami yang kini hanya bisa memaki tanpa memberikan solusi, dan tidak ingin melihat wajah ibu mertua yang penuh dengan kedengkian. Pintu depan rumah itu kini menjadi satu-satunya tujuan utama dalam hidupnya saat ini. Pelarian di keheningan subuh. Langkah kaki sang istri membawa koper besar itu menuruni anak tangga satu persatu dengan penuh ketegasan. Suara roda koper yang bergemuruh di atas lantai seolah menjadi musik pengiring bagi kemerdekaannya yang baru lahir. Di luar rumah, langit masih berwarna biru pekat dengan semburat jingga tipis di ufuk timur,
menandakan bahwa sang fajar benar-benar telah tiba untuk menyambut keputusannya. Udara pagi yang sangat dingin langsung menerpa wajahnya saat ia membuka pintu depan, namun rasa dingin itu justru terasa sangat menyegarkan dibandingkan dengan kebekuan hati yang ia rasakan di dalam kamar tadi. Sambil terus berjalan menuju pagar depan, jari-jarinya bergerak cepat di atas layar ponsel untuk memesan taksi online menuju bandara internasional yang jaraknya cukup jauh dari rumah itu. Ia tidak peduli dengan biaya yang harus dikeluarkan, ia hanya ingin segera berada di tempat yang netral, di mana tidak ada yang mengenalnya dan tidak ada yang bisa menghakiminya. Di belakangnya, ia bisa mendengar pintu rumah terbuka kasar dan suara suaminya yang memanggil-manggil namanya dengan nada mengancam. Suami itu berlari kecil menyusul ke arah pagar, namun bukan karena rasa cinta, melainkan karena ia melihat beberapa tetangga mulai membuka jendela dan menatap ke arah mereka dengan penuh rasa ingin tahu. "Masuk ke dalam rumah sekarang juga, jangan buat malu aku di depan tetangga," bentak sang suami sambil mencoba merebut gagang koper dari tangan istrinya. Namun sang istri tetap mempertahankan genggamannya dengan sangat kuat. Ia menatap suaminya untuk terakhir kalinya, sebuah tatapan yang penuh dengan kekecewaan mendalam namun juga kelegaan yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa rasa malu suaminya tidak sebanding dengan hancurnya harga diri yang ia rasakan hanya dalam waktu 48 jam. Baginya, pandangan tetangga adalah urusan kecil, sementara sisa hidupnya adalah urusan besar yang tidak bisa dikompromikan lagi. Sebuah mobil berwarna hitam perlahan berhenti di depan pagar. Itu adalah taksi yang ia pesan. Sopir taksi tampak sedikit bingung melihat drama pagi buta tersebut, namun ia segera turun untuk membantu menaikkan koper ke dalam bagasi setelah melihat ekspresi wajah sang istri yang begitu mendesak. Tanpa menunggu aba-aba lagi, sang istri segera masuk ke kursi belakang dan mengunci pintu mobil dari dalam. Suaminya mencoba menggedor kaca mobil, meneriakkan kata-kata kasar dan ancaman bahwa ia tidak akan pernah menjemput istrinya jika ia benar-benar pergi sekarang. Mobil itu mulai bergerak meninggalkan pekarangan rumah yang baru 2 hari ia tinggali sebagai seorang istri. Dari kaca spion, ia melihat sosok suaminya berdiri mematung di pinggir jalan bersama ibu mertuanya yang muncul di teras dengan daster yang berantakan. Sosok mereka perlahan mengecil dan akhirnya hilang saat mobil berbelok di ujung gang. Sang istri menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi, memejamkan mata, dan membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan mengalir perlahan. Itu bukan air mata penyesalan, melainkan air mata pelepasan dari sebuah kesalahan besar yang hampir saja menghancurkan masa depannya selamanya. Tiket pulang satu arah. Mobil taksi itu melaju membelah jalanan kota yang masih lengang, meninggalkan kompleks perumahan yang kini terasa seperti penjara yang baru saja ia bobol. Di kursi belakang, sang istri duduk dengan tubuh yang masih sedikit gemetar, namun pikirannya bekerja dengan sangat cepat dan tajam. Ia menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu jalanan yang berkelebat satu persatu, seolah-olah itu adalah fragmen masa lalu yang sedang ia buang jauh-jauh. Di tangannya, ponsel terus bergetar tanpa henti karena panggilan masuk dan pesan beruntun dari nomor suaminya serta ibu mertuanya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menekan tombol blokir pada semua kontak keluarga tersebut, memutus saluran komunikasi yang hanya akan berisi makian dan tekanan mental. Perjalanan menuju bandara memakan waktu sekitar 1 jam, dan selama itu pula ia mulai mencari tiket pesawat pertama menuju kota kelahirannya. Ia tidak peduli dengan harga tiket kelas bisnis yang mahal atau rute yang mungkin harus transit, yang ia inginkan hanyalah sebuah kepastian bahwa ia akan segera terbang menjauh dari wilayah kekuasaan suaminya. Saat ia berhasil mengamankan tiket keberangkatan jam 7 pagi, sebuah helaan napas panjang keluar dari dadanya, seolah-olah sebagian beban berat yang menghimpit paru-parunya baru saja diangkat secara paksa. Ia merasa mulai bisa bernapas kembali dengan normal meskipun luka di hatinya masih sangat basah. Setibanya di bandara internasional yang megah,
Ia segera turun dan menyeret kopernya menuju aula keberangkatan. Suasana bandara yang mulai ramai oleh para pelancong memberikan rasa aman yang aneh baginya. Di tengah kerumunan orang asing ini, tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang pengantin yang baru saja melarikan diri dari rumah mertuanya. Tidak ada yang akan menghakiminya atau meneriakinya karena tidak mencuci piring di jam 4 pagi. Ia melangkah menuju loket pemeriksaan dengan kepala tegak, meskipun matanya masih sedikit sembab. Petugas bandara yang memeriksa kartu identitas dan tiketnya memberikan senyum ramah yang terasa jauh lebih tulus daripada senyuman suaminya selama 2 hari terakhir. Sambil menunggu waktu masuk ke pesawat, ia duduk di pojok ruang tunggu yang paling sepi, menatap landasan pacu yang luas di mana pesawat-pesawat besar mulai bersiap untuk lepas landas. Ia mulai merenungkan betapa singkatnya sebuah janji suci bisa hancur hanya karena sikap yang tidak memiliki empati. Ia teringat bagaimana 2 hari lalu ia berdiri di pelaminan dengan gaun indah dan harapan setinggi langit, percaya bahwa pria di sampingnya adalah pelabuhan terakhirnya. Namun kenyataannya, pelabuhan itu hanyalah sebuah dermaga yang lapuk dan berbahaya. Keputusan untuk pulang bukan berarti ia menyerah pada keadaan, melainkan sebuah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan yang dikemas dalam bentuk pengabdian istri. Di ruang tunggu itu, ia mulai memikirkan bagaimana cara menjelaskan semuanya kepada orang tuanya nanti. Ia tahu bahwa kepulangannya akan menimbulkan kegemparan di kampung halamannya, namun ia lebih memilih menghadapi gunjingan orang lain daripada harus mati perlahan di tangan suami yang dingin dan mertua yang kejam. Ia tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan seorang pejuang yang berhasil menyelamatkan dirinya sendiri sebelum kehancuran total terjadi. Saat pengeras suara mengumumkan bahwa pesawatnya sudah siap untuk dimasuki, ia berdiri dengan penuh keyakinan. Ia meninggalkan kota itu bukan sebagai orang kalah, melainkan sebagai wanita yang baru saja memenangkan kembali kemerdekaan atas harga dirinya sendiri. Penyesalan yang terlambat. Sementara sang istri sedang bersiap untuk terbang tinggi menuju kehidupan barunya, di sebuah rumah yang tadi ia tinggalkan, suasana menjadi sangat kacau dan penuh dengan ketegangan yang menyesakkan. Sang suami kini duduk di ruang tamu dengan wajah yang sangat pucat, menatap pintu depan yang masih terbuka lebar. Amarah yang tadi berkobar di dadanya kini perlahan berganti menjadi rasa cemas yang tak terkendali. Ia mulai menyadari bahwa kepergian istrinya kali ini bukan sekadar ancaman untuk mencari perhatian atau bentuk protes kecil yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf ala kadar. Istrinya benar-benar pergi dengan membawa seluruh barang-barangnya, sebuah tindakan yang menandakan pemutusan hubungan secara total. Ibu mertua yang tadi sangat vokal dalam menghina kini mulai merasa gelisah sendiri di dapur. Beliau mencoba menenangkan diri dengan menyeduh teh, namun tangannya yang gemetar membuat sendok terus berdenting dengan gelas. Beliau mulai memikirkan apa yang akan dikatakan kepada tetangga dan keluarga besar jika mereka tahu menantu baru mereka pergi di hari kedua pernikahan. Prestise keluarga yang sangat mereka agung-agungkan kini berada di ujung tanduk. Sang ibu mertua mulai menyalahkan anaknya, mengatakan bahwa seharusnya suaminya bisa lebih tegas menahan istrinya agar tidak pergi, seolah-olah ia lupa bahwa gedoran pintunya di jam 4 pagi adalah pemicu utama dari semua kehancuran ini. Penyesalan itu mulai merayap ke dalam pikiran sang suami saat ia melihat foto pernikahan mereka yang masih terpajang di atas meja rias yang kosong. Ia mulai mengingat kembali kalimat dingin terus kenapa yang ia ucapkan dengan begitu enteng saat istrinya memohon bantuan. Ia tidak menyangka bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Selama ini ia dibesarkan dalam lingkungan yang menganggap bahwa keinginan ibu adalah segalanya dan istri hanyalah pendatang yang harus menyesuaikan diri tanpa syarat. Ia baru menyadari bahwa ia telah gagal menjalankan peran paling dasar sebagai seorang suami, yaitu menjadi tempat yang aman bagi istrinya untuk mengadu. Ia mencoba menelepon nomor istrinya berulang kali,
namun yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tidak dapat dihubungi. Rasa frustrasi mulai menyelimutinya saat ia menyadari bahwa ia telah diblokir secara permanen. Ia merasa kehilangan kendali atas situasi ini. Ia berpikir untuk menyusul ke bandara, namun ia tidak tahu maskapai apa yang digunakan atau kemana tujuan istrinya secara spesifik, meskipun ia bisa menebak istrinya pasti pulang ke rumah orang tuanya. Ketakutan akan sanksi sosial dan biaya pernikahan besar yang sudah dikeluarkan mulai menghantui pikirannya, membuatnya merasa sangat kerdil di tengah rumahnya yang luas namun kini terasa sangat hampa. Kegelapan pagi berganti dengan terang matahari yang menyilaukan, namun suasana di dalam rumah itu tetap terasa suram. Ibu mertua mulai mencoba menelepon orang tua menantunya untuk memberikan laporan sepihak yang memutarbalikkan fakta, namun ternyata nomor mereka pun sudah tidak bisa dihubungi. Sang istri benar-benar telah mempersiapkan pelariannya dengan sangat rapi dan matang. Segala upaya untuk melakukan manipulasi atau memaksa istri kembali kini terasa mustahil dilakukan. Sang suami hanya bisa tertunduk lesu di kursi, menyadari bahwa pernikahan impiannya telah kandas bukan karena pihak ketiga atau masalah ekonomi, melainkan karena keegeksan dan ketiadaan perlindungan yang ia berikan sebagai seorang pria. Mendarat di pelukan orang tua. Roda pesawat menyentuh landasan pacu dengan hentakan halus yang menandakan bahwa sang istri telah tiba di tanah kelahirannya. Saat pintu pesawat dibuka dan udara panas kota asalnya menyapa wajah, ia merasa seolah-olah baru saja keluar dari sebuah terowongan gelap yang sangat panjang. Langkah kakinya di atas garbarata terasa lebih ringan, meski beban emosional di dadanya masih tersisa sedikit. Ia segera mengambil kopernya di ban berjalan dan melangkah keluar menuju pintu kedatangan. Di sana, ia melihat sosok pria parubaya yang sangat ia kenali, ayahnya, yang berdiri dengan wajah cemas namun penuh kasih sayang di tengah kerumunan orang. Sang istri tidak mampu lagi membendung air matanya saat melihat ayahnya merentangkan tangan. Ia berlari kecil dan langsung memeluk ayahnya dengan sangat erat, menumpahkan segala rasa sakit, penghinaan, dan kekecewaan yang ia pendam sejak gedoran pintu jam 4 pagi itu. Ayahnya tidak banyak bertanya di tengah keramaian bandara. Beliau hanya mengusap punggung putrinya dengan lembut, memberikan kekuatan yang tidak ia dapatkan dari suaminya sendiri. Ayahnya seolah sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah ketika putrinya menelepon dari ruang tunggu bandara tadi pagi dengan suara yang bergetar hebat memohon untuk dijemput. Dalam perjalanan menuju rumah, sang istri mulai menceritakan semuanya secara perlahan. Ia menceritakan bagaimana dinginnya udara jam 4 pagi yang dikalahkan oleh dinginnya suara suaminya sendiri. Ia menceritakan tentang kalimat terus kenapa yang menjadi belati terakhir yang memutus tali cintanya. Ibunya yang menunggu di rumah juga menyambut dengan tangisan haru. Tidak ada satupun kata dari orang tuanya yang menyalahkan keputusannya untuk pulang. Tidak ada kalimat yang menyuruhnya untuk sabar atau kembali demi menjaga nama baik keluarga. Ayahnya justru menegaskan bahwa beliau membesarkan putrinya bukan untuk dijadikan pelayan tanpa harga diri di rumah orang lain. Malam itu, di kamar masa kecilnya yang masih tertata rapi, sang istri merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Ia menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat di mana ada status pernikahan, melainkan tempat di mana harga dirinya dihargai dan perasaannya dilindungi. Ia melihat ponselnya yang masih penuh dengan notifikasi dari nomor-nomor baru yang diduga adalah kerabat suaminya yang mencoba melakukan mediasi. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia meminta ayahnya untuk membantu mengurus segala keperluan administratif agar ia tidak perlu lagi berurusan langsung dengan pria yang telah membuang kesempatannya hanya dalam waktu 2 hari. Kesedihan yang ia rasakan kini perlahan berubah menjadi rasa syukur yang luar biasa. Ia bersyukur karena Tuhan menunjukkan wajah asli suaminya begitu cepat, sehingga ia tidak perlu membuang waktu bertahun-tahun dalam pernikahan yang beracun.
Ia menyadari bahwa keberaniannya untuk pergi adalah hadiah terbaik yang pernah ia berikan untuk dirinya sendiri. Di bawah atap rumah orang tuanya, ia kembali menemukan jati dirinya yang sempat hilang karena rasa takut. Ia bukan lagi wanita yang bingung menghadapi gedoran pintu di jam 4 pagi, melainkan wanita berdaulat yang siap memulai hidupnya kembali dari awal tanpa bayang-bayang lelaki yang pengecut. Akhir dari lensa misteri pernikahan. 1 minggu telah berlalu sejak pelarian subuh yang mengguncang itu. Sang istri kini duduk di sebuah kantor pengacara yang tenang, menghadap ke arah jendela yang menampilkan pemandangan kota. Di depannya terdapat lembaran dokumen gugatan cerai yang sudah siap untuk ditandatangani. Tidak ada keraguan sedikit pun saat ia menggoreskan pena di atas kertas tersebut. Baginya, tanda tangan itu adalah segel resmi dari berakhirnya sebuah kesalahan besar dalam hidupnya. Ia merasa sangat lega karena telah mengambil langkah hukum yang tegas untuk memastikan bahwa ia benar-benar terputus dari keluarga yang tidak menghargainya itu. Di sisi lain, pihak suami dan ibu mertuanya masih mencoba melakukan berbagai cara untuk membujuknya kembali. Mereka bahkan sempat mendatangi rumah orang tua sang istri dengan membawa berbagai janji manis dan permohonan maaf. Namun, sang ayah dengan tegas melarang mereka masuk ke dalam rumah. Ayahnya mengatakan bahwa kesempatan untuk menjaga dan menghargai seorang istri hanya datang 1 kali dan pria itu telah menyia-nyiakannya dengan jawaban dingin di pagi buta. Sang suami hanya bisa berdiri di depan pagar dengan wajah penuh penyesalan yang terlambat, menyadari bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa dibeli kembali dengan kata maaf setelah diinjak-injak dengan sengaja. Sang istri kini fokus membangun kembali karirnya dan menata kesehatan mentalnya. Ia mulai aktif kembali di media sosial, namun bukan untuk memamerkan kesedihan, melainkan untuk berbagi tentang pentingnya mencintai diri sendiri dan mengenali tanda-tanda pasangan yang tidak bertanggung jawab sejak dini. Ia menyadari bahwa ceritanya yang singkat namun tragis ini bisa menjadi pelajaran bagi banyak wanita lain agar tidak terjebak dalam situasi yang sama. Nama lensa misteri yang tadinya ia siapkan untuk proyek konten kreatifnya kini memiliki makna baru, yaitu sebuah lensa yang mampu melihat kebenaran di balik topeng kepalsuan seorang pria. Pernikahan yang hanya bertahan 2 hari itu kini ia anggap sebagai sebuah kursus singkat tentang kehidupan. Ia tidak lagi merasa malu jika orang bertanya tentang statusnya. Ia justru dengan bangga mengatakan bahwa ia adalah wanita yang berani mengambil keputusan sulit demi kebahagiaannya sendiri. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya menuntut seseorang untuk menjadi budak, dan pengabdian tidak seharusnya menghapus identitas diri. Sekarang, setiap kali ia terbangun di jam 4 pagi, ia tidak lagi merasa ketakutan. Ia bangun karena keinginannya sendiri, untuk beribadah atau sekadar menikmati keheningan pagi dengan secangkir teh hangat tanpa ada suara gedoran pintu yang kasar. Cerita ditutup dengan momen sang istri yang berdiri di tepi pantai saat matahari terbenam. Ia menatap ufuk dengan senyuman yang sangat tulus. Koper yang dulu ia seret dengan penuh kemarahan kini sudah tersimpan rapi, dan ia siap mengisi masa depannya dengan hal-hal yang jauh lebih positif. Ia telah berhasil membuktikan bahwa meskipun sebuah pernikahan bisa hancur dalam hitungan hari, harga diri seorang wanita harus tetap berdiri kokoh selamanya. Hidupnya baru saja dimulai kembali, dan kali ini, ia adalah sutradara tunggal atas setiap babak yang akan ia lalui tanpa perlu izin dari siapapun yang meremehkannya. Jejak gelap yang tersisa. 1 minggu setelah kejadian malam purnama yang berdarah itu, Rina akhirnya diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Dengan sisa tabungan yang dia miliki di rekening pribadinya yang tidak diketahui Bayu, Rina menyewa sebuah kamar kecil di apartemen pinggiran kota yang jauh dari jangkauan keluarga besar suaminya. Dia mengganti warna rambutnya dan selalu mengenakan kacamata hitam setiap kali keluar rumah. Rina hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi, selalu memeriksa apakah ada mobil yang membuntutinya atau orang asing yang memperhatikannya terlalu lama.
Rina kemudian memutuskan untuk mendatangi alamat kantor pengacara yang ditulis oleh Siska. Kantor itu berada di sebuah gedung tua yang tampak tidak terawat. Pengacara yang menemui Rina adalah seorang pria parubaya bernama Pak Heru. Begitu Rina menyebutkan nama Siska dan menunjukkan buku catatannya, ekspresi wajah Pak Heru langsung berubah serius. Pak Heru kemudian mengajak Rina masuk ke dalam ruangan pribadinya yang kedap suara. Di sana, Pak Heru mengeluarkan sebuah amplop besar berisi dokumen-dokumen yang sangat lengkap. Ternyata, Siska bukan sekadar perawat biasa. Siska adalah adik dari salah satu wanita yang pernah menjadi korban keluarga Bayu beberapa tahun yang lalu. Siska masuk ke rumah itu dengan identitas palsu untuk mengumpulkan bukti demi membalaskan dendam kakaknya. Dokumen di dalam amplop itu berisi rincian aliran dana dari perusahaan asuransi ke rekening rahasia milik keluarga besar Bayu. Rina terperanjat saat melihat bahwa penerima dana tersebut bukan hanya Bayu, tetapi juga beberapa pejabat setempat yang selama ini melindungi bisnis gelap keluarga mereka. Pak Heru menjelaskan bahwa keluarga Bayu sebenarnya adalah bagian dari sebuah sekte kecil yang memuja keabadian melalui pertukaran nyawa. Mereka menggunakan kekayaan mereka untuk menutupi jejak kriminalitas dan memastikan bahwa tidak ada penyelidikan yang bisa menyentuh mereka. Namun, dengan adanya kesaksian Rina dan dokumen yang dikumpulkan Siska, ada celah kecil untuk meruntuhkan seluruh jaringan itu. Rina merasa beban di pundaknya sedikit terangkat, namun dia tahu bahwa mengungkap hal ini ke publik berarti menaruh target di punggungnya sendiri seumur hidup. Malam itu, saat Rina kembali ke apartemennya, dia menemukan sebuah kotak kecil di depan pintu kamarnya. Kotak itu tidak memiliki nama pengirim. Dengan tangan yang gemetar, Rina membawanya masuk dan membukanya dengan sangat hati-hati. Di dalam kotak itu terdapat sebuah jam tangan tua milik suaminya, Bayu. Jam tangan itu tampak sedikit terbakar di bagian talinya, namun mesinnya masih berdetak dengan suara yang sangat keras. Ada selembar kertas kecil di bawah jam tersebut dengan tulisan tangan yang sangat Rina kenali. Tulisan itu berbunyi, "Pukul 3 belum berakhir." Rina menjatuhkan kotak itu ke lantai. Suara detak jam tangan itu terasa seperti dentuman palu di kepalanya. Dia menyadari bahwa meskipun rumah itu telah hangus, teror ini belum benar-benar selesai. Bayu, atau sesuatu yang menyerupai suaminya, mungkin masih ada di luar sana, bersembunyi di dalam bayang-bayang malam, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menjemputnya. Rina segera mengunci pintu kamarnya dengan semua kunci tambahan yang dia pasang dan duduk di sudut ruangan sambil memegang gunting kain yang selalu dia bawa. Di tengah kesunyian apartemennya, Rina mulai mendengar suara bisikan halus yang seolah-olah berasal dari balik dinding. Bisikan itu memanggil namanya berulang kali dengan suara yang serak dan berat. Rina menutup telinganya rapat-rapat, namun suara itu tetap terdengar jelas. Rina menyadari bahwa ritual yang dilakukan di bawah tanah malam itu mungkin telah berhasil menghubungkan jiwanya dengan sesuatu yang sangat kuno dan jahat. Kini, Rina tidak hanya harus melarikan diri dari kejaran fisik, tetapi juga harus berjuang melawan kegelapan yang mulai tumbuh di dalam pikirannya sendiri. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai.